Suara saya kedengaran ya? Alhamdulillah, Ustaz. Ya, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahil qail wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam kajian kita uh, dari kitab Ad-Demokratiyatu Nizamu Kufrin. Jadi sistem demokrasi adalah nizamu kufrin, ya, sistem yang kufur, yahrumu akhdhuha au tadbikuha au da'watu ilaiha. Karena itu diharamkan untuk mengadopsinya, menerapkannya, dan mendakwahkannya. Jadi dari judul buku ini saja kita sudah memahami ya bagaimana posisi sistem demokrasi ini. Ini merupakan nizamu kufrin, ya, merupakan sistem kufur yang diharamkan kaum muslimin untuk mengadopsinya, menerapkannya, dan menyerukan kepada sistem ini. Uh, Sebelumnya sudah disimpulkan ya, walaupun nanti akan dibahas lebih detail lagi, apa poin-poin penting ya, kenapa demokrasi ini merupakan sistem kufur. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah annad demokratiyatu hiya min wada'i uqulil bashar. Jadi sistem demokrasi ini adalah sistem yang merupakan produk ya, merupakan produk dari akal manusia ya, walaisat minallahi, dan tidak ada, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahia la tastanidu ila wahyi sama'i, jadi tidak ada sandarannya sama sekali pada wahyu ya, dan tidak ada hubungannya dengan agama sama sekali. Nah, ini poin yang pertama, eh, ringkasan kenapa demokrasi ini merupakan sistem kufur. Kemudian yang kedua, sebagaimana yang sebelumnya sudah dijelaskan ya, poin yang kedua itu adalah annaha inbasaqat an akidati faslid dini anil hayati. Jadi demokrasi ini lahir dari akidah fasluddin anil hayat, dari akidah pemisahan agama dari kehidupan ya, sekularisme yang muncul dan berasal dari barat ya, yang pada gilirannya nanti adalah fasluddin anid daulah, pemisahan agama dari kehidupan negara. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga dijelaskan beberapa minggu yang lalu, innaha qamat ala asasi fikratai. Jadi sistem ini berdiri atau tegak atas dua asas, dua dasar pemikiran ya, dua pemikiran dasar. Yang pertama adalah asyadatul sya'bi, kedaulatan di tangan rakyat. Yang kedua adalah wasya'bu masdarus sultah. Rakyat merupakan sumber kekuasaan ya. Ini poin yang ketiga. Karena itu dalam sistem demokrasi, dalam menentukan benar dan salah itu berdasarkan suara mayoritas rakyat ya. Yang pada intinya adalah berdasarkan kepada manusia, akal manusia, pada intinya begitu. Yang keempat, annaha hukmul aksariyah.
Jadi ini merupakan sistem pemerintahan mayoritas, di mana penguasa Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen ya ini dipilih berdasarkan suara mayoritas. Karena itu kebijakan-kebijakan yang diambil dianggap merupakan diasumsikan sebagai suara mayoritas. Walaupun nanti akan kita lihat ya apakah benar seperti itu. Tapi poin pentingnya demokrasi ini berdasarkan dua pemikiran mendasar ini. Asyadah li sya'bi, yang kedua adalah asy'abu masdarus sultan. Jadi rakyat itu adalah sumber atau otoritas, sumber kekuasaan ya. Yang keempat, sistem pemerintahannya adalah sistem pemerintahan yang mayoritas, yang dikenal dengan istilah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat ya. Yang kelima, sistem demokrasi ini juga kalau kita lihat tegak atas pemikiran dasar al-hurriyat ya, atau kebebasan. Jadi ada 4 kebebasan ya. Jadi kalau suatu negara menyatakan sistem itu adalah sistem demokrasi, dia harus mengadopsi 4 kebebasan ini ya, baik secara terbuka ataupun tentu secara sembunyi-sembunyi ya. Tapi baru bisa disebut sebagai sebuah sistem demokrasi kalau menjamin 4 kebebasan ini. Yang pertama adalah hurriyatul aqidah, kebebasan beragama. Yang kedua adalah hurriyatul ra'yi, kebebasan berpendapat. Yang ketiga adalah hurriyatul tamalluk, kebebasan kepemilikan. Yang keempat adalah al-hurriyatul syakhsiyah, kebebasan bertingkah laku ya, atau kebebasan kepribadian, atau maksudnya kebebasan bertingkah laku, itu maksudnya personal freedom. Nah inilah poin penting yang harus kita tangkap dalam sistem demokrasi ya. Jadi mau disebut bagaimanapun bentuknya dari sistem demokrasi ini poin-poin pentingnya ada di sini. Maka tidak dikatakan dia sistem demokrasi kalau tidak menempatkan asyadah li sya'bi, misalkan kedaulatan itu di tangan rakyat. Ya, tidak bisa dikatakan dia sistem demokrasi kalau kemudian dia tidak membentuk apa yang disebut dengan sistem pemerintahan mayoritas ya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, karena itu dari pengertian di atas bisa kita simpulkan demokrasi ini merupakan sistem ya, makanya disebut nizam. Nizam itu artinya sistem. Nizamu kufrin ya, dia merupakan sistem. Ya, dia bukan sekedar uslub ya, atau teknis ya. Misalkan sebatas demokrasi itu kan cara memilih saja. Tidak ya, di dalamnya ada prinsip kedaulatan ya. Demokrasi itu kan sekedar pemilu saja. Tidak, itu bagian dari demokrasi ya, tapi tidak bisa disebut itulah hakikat demokrasi gitu. Nah, itu poin penting yang kemarin yang sudah kita sampaikan ya. Jadi poin penting ini penting kita ulang-ulang supaya kerangkanya itu kita dapat ya. Nah, yang ketiga ya, dalam buku ini juga akan dalam buku ini atau kitab ini juga menjelaskan ya kepalsuan-kepalsuan dari sistem demokrasi. Jadi dinyatakan di sini, sebelum kami menjelaskan bagaimana pertentangan atau kontradiksi demokrasi dengan Islam, kami ingin menjelaskan 2 hal terlebih dahulu. Ya. Yang pertama, bahwa sistem demokrasi ini belum pernah diterapkan secara real bahkan di negara-negara asal demokrasi. Nah, ini yang pertama, yang nanti akan dijelaskan. Jadi kalau ditanyakan apa sistem yang utopia, itu sebenarnya sistem demokrasi ini ya.
Karena prinsip-prinsipnya itu sebenarnya tidak benar-benar atau sepenuhnya bisa diterapkan bahkan oleh negara yang menjadi pengusung atau asal dari sistem demokrasi ini ya. Kemudian juga yang kedua disebutkan bahwa sistem ini ingin dijelaskan nanti bahwa sistem ini adalah sistem yang apa mabniyatan 'alal kadzabi wa tadlil. Jadi sistem yang berdasarkan kepada kedustaan ya dan penyesatan-penyesatan. Nanti akan dibahas ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memperdalam dua poin itu ya. Adalah sistem yang utopis. Jadi nilai dan prinsip dasarnya itu tidak pernah diterapkan demokrasi sekalipun. Ya. Yang kedua, demokrasi ini sebenarnya berdasarkan pada kadzab, kedustaan ya, dan tadlil atau penyesatan. Nanti kita bisa lihat. Pertama, utopia demokrasi itu adalah anggapan bahwa demokrasi ini adalah sistem yang mewakili suara rakyat atau mayoritas rakyat. Ini klaim demokrasi. Ya, yang dikenal dengan prinsip dari rakyat untuk rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, gitu ya. Ya, atau terbalik-balik lah, nggak apa-apa. Ya, demokrasi ini adalah suara rakyat, ini klaimnya. Klaim yang kedua, kepala negara, pemerintahan, dan anggota parlemen itu dipilih berdasarkan suara mayoritas rakyat. Yang ketiga, parlemen bisa berupa DPR, MPR, ya, itu merupakan representasi atau wakil mayoritas rakyat. Karena tidak mungkin mengumpulkan rakyat secara keseluruhan, maka rakyat itu kemudian diwakili oleh anggota-anggota parlemen. Ini klaimnya. Tapi benarkah demikian? Nah, ini kemarin sudah kita singgung, nanti kita perdalam sedikit lagi. Faktanya kalau kita lihat para kepala negara dan anggota parlemen di negara-negara demokrasi seperti Amerika, Inggris, itu sebenarnya mewakili kehendak kaum kapitalis, pemilik modal atau konglomerat atau aristokrat ya atau bangsawan gitu. Jadi pengaruh. Kalau di Amerika itu yang paling menonjol itu para pemilik modalnya. Kalau di Inggris itu para bangsawannya yang biasanya sekaligus para pemilik modal juga, ya. Nah, para kapitalis raksasa inilah yang mendudukkan ya mereka ke berbagai posisi pemerintahan atau lembaga perwakilan dengan harapan mereka dapat merealisasikan kepentingan kaum kapitalis tersebut. Dan kaum kapitalis ini pula nanti yang membiayai para politisi mulai dari kampanye sampai proses pemilihan presiden dan anggota parlemen. Ya. Nah, para politisi ini bisa orang biasa yang kemudian ya orang awam gitu ya, atau orang yang berwajah biasa-biasa saja gitu. Ini tidak ada keturunan bangsawan atau keturunan orang kaya, tapi di format sedemikian rupa ya dengan biaya para pemilik modal ya. Jadi kesannya mendeso gitu ya atau merakyat, tapi sebenarnya diformat oleh para pemilik modal gitu. Atau memang para pemilik modal itu sendiri yang mencalonkan diri mereka gitu. Ya, wajar kalau kemudian karena kaum kapitalis inilah yang membiayai para politisi, maka pengaruh mereka sangat kuat ya, baik pada tingkat eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Nah, di Inggris ada catatan sedikit, sebagian besar anggota parlemen ini juga mewakili para penguasa, pemilik tanah, serta golongan bangsawan atau aristokrat. Ya. Jadi di Inggris itu pengaruh aristokrat atau bangsawan itu belum bisa dikatakan benar-benar hilang ya atau benar-benar habis gitu. Nah, kemudian apakah benar-benar mewakili mayoritas masyarakat? Nah, faktanya tidak selalu anggota parlemen dan penguasa itu dipilih oleh mayoritas masyarakat. Ya, contoh kecilnya saja ya.
Misalkan capres pertama jumlah suara 40%, capres kedua 35%, capres ketiga 25%. Ya, udah 100% ya jumlahnya ini ya. 40 tambah 35 tambah 25. Ya, sudah 100%. Yang mana yang menang? Tentu capres yang pertama, 40%. Tapi kalau di total sebenarnya, kalau ditambah yang kalah ya, yang kalah ini di total 35% tambah 25% berapa itu? 60%. Jadi sebenarnya yang nggak memilih dia itu 60%, ya kan? Ini sederhananya begitu. Maka kalau dianggap itu mewakili mayoritas masyarakat, hitungan-hitungannya sebenarnya tidak ya. Nah, itu secara teknis lah gitu ya. Walaupun nanti di berbagai negara ada berbagai teknis-teknis pemilihan ya. Tapi intinya tidak selalu yang menang itu mewakili suara mayoritas begitu. Nah, belum lagi kalau kita bicara kecurangan-kecurangan ya yang yang kadang itu sudah dirancang sejak awal gitu. Mulai menyusun panitianya saja itu sudah dirancang sejak awal ya. Kalau dalam kita istilah itu KPU ya. KPU itu juga sudah dirancang sejak awal siapa mereka kan gitu. Siapa saksinya, siapa yang menghitung kan gitu. Bagaimana sampai pada apa namanya siapa yang mengendalikan untuk apa istilahnya itu administrasinya, penghitungan suaranya sampai tingkat teknis gitu kan. Nah, itu sudah dirancang sedemikian rupa. Sampai-sampai ada yang mengatakan sebenarnya pemenang demokrasi dalam sistem demokrasi itu bukan suara terbanyak begitu ya. Bukan salah banyaknya suara gitu. Tapi sangat tergantung kepada yang menghitung suara gitu. Jadi bukan banyaknya suara rakyat, tapi tergantung kepada yang menghitung suara. Ya, walaupun mayoritas masyarakat misalnya memilih A, tapi kalau menghitungnya itu penuh tipu-tipu, kan gitu. Banyak tokohnya kata orang Medan, banyak tokoh-tokohnya. Jadi tokoh itu kerjanya nokoh gitu ya. Uh, yang menang ya yang direkayasa demikian rupa gitu ya. Dan ini sudah bukan rahasia lagi, ini sudah rahasia. Ini memang rahasia, tapi rahasia umum. Saking umumnya bukan rahasia lagi gitu ya. Nah, secara prinsip juga anggota parlemen dan kepala negara itu dikendalikan oleh oligarki. Kalau di Amerika pemilik modal, kalau di Inggris itu sebagian besar adalah pemilik modal plus bangsawan atau aristokrat. Ya, demikian juga di Indonesia ya hampir sama ya yang mengendalikan itu adalah para pemilik modal. Nah, karena itu eh, muncul kritik juga apakah undang-undang produk demokrasi itu mewakili rakyat. Nah, karena faktanya wakil rakyat itu dikendalikan oleh oligarki, pemilik modal ataupun aristokrat, maka tidak mengherankan kalau kita lihat kebijakan atau undang-undang yang dihasilkan juga berpihak kepada para pemilik modal. Ini terbuka ya fakta-faktanya ini ya seperti undang-undang migas siapa yang merancang ya para pemilik modal, undang-undang kelistrikan yang terakhir itu undang-undang cipta kerja ya, omnibus law itu banyak sekali yang undang-undang itu yang berpihak kepada pemilik modal gitu ya. Nah, kemarin sudah kita sebutkan beberapa contoh-contohnya. Nah, kemudian apakah benar presiden bertanggung jawab kepada parlemen? Nah, ternyata kalau kita lihat banyak kebijakan yang diambil oleh kepala eksekutif atau presiden itu tanpa konsultasi dan meminta persetujuan parlemen, gitu kan? Jadi itu asumsi saja bahwa presiden itu wakil rakyat, gitu kan? Diasumsikan begitu. Tapi bukan jaminan bahwa kebijakannya itu berpihak pada rakyat, ya. Bahkan kerap kali kebijakannya itu bersebangan dengan rakyat. Karena ya, banyak sekali pengambilan keputusan itu tidak melibatkan rakyat atau bahkan tidak mendengar suara rakyat gitu kan. Nah, misalkan kenaikan BBM gitu ya. Nah, dalam pengambilan keputusannya itu
Kan tidak pernah itu rakyat ditanya, setuju nggak kalau BBM dinaikkan, nah, gitu kan. Diasumsikan saja kalau anggota DPR itu mewakili rakyat kan gitu. Itu diasumsikan kan. Padahal ukuran mewakili rakyat atau tidak itu kan bukan asumsi, bukan klaim, tapi adalah kebijakannya kan gitu. Apakah kebijakannya itu benar-benar memang mewakili rakyat atau tidak? Suka nggak rakyat itu BBM dinaikkan misalkan? Kan seharusnya begitu. Tapi ini karena sudah diklaim mereka itu wakil rakyat, ya seolah-olah apapun yang mereka lakukan itu mewakili rakyat. Nah, ini kan sama dengan klaim raja sebenarnya di masa kegelapan gitu ya. Raja itu kan mewakili, dianggap mewakili Tuhan kan gitu ya dalam sistem teokrasi dalam sistem Barat. Maka apapun kata raja itu kata-kata Tuhan, gitu. Nggak bisa digugat. Nah, jadi sebenarnya sistem demokrasi ini di situ sistem yang nggak bisa digugatnya itu di situ gitu, karena dia dianggap mewakili rakyat, maka apapun yang dia putuskan seolah-olah sejalan dengan rakyat, ya. Padahal kan kebijakan itu tidak dilihat dari klaim, tapi dilihat dari realnya, gitu kan. Apakah sejalan dengan kepentingan rakyat atau tidak? Setuju nggak itu rakyat Rempang itu, gitu kan? Tanahnya digusur, misalkan diambil, kan? Mereka dipindah, ya. Tapi karena itu sudah di kabarnya, ini perlu dicek lagi ya. Kabarnya sudah disetujui oleh anggota DPRD di sana, diklaim itu suara rakyat, gitu. Padahal rakyat menolak kan? Dan banyak kasus-kasus tanah seperti itu kan. Nah ini menunjukkan bahwa itu klaim-klaim saja, begitu kan? Nah di tingkat lebih jauh lagi, misalkan seperti contoh dicontohkan di sini ya, bagaimana Perdana Menteri Inggris mengumumkan perang Suez terhadap Mesir itu tanpa persetujuan parlemen. Demikian juga kebijakan-kebijakan yang lain. Nah, catatannya apalagi kalau yang terbentuk itu adalah koalisi besar, presiden dan partai di parlemen. Jadi koalisi besar itu maksudnya semuanya itu sudah satu kubu sebenarnya. Ya, oposisinya minimalis gitu ya. Maka apapun yang dikatakan ditetapkan oleh kepala eksekutif itu otomatis disetujui saja oleh anggota parlemen gitu kan. Karena dianggap satu koalisi gitu ya. Seperti Undang-Undang Cipta Kerja itu kan karena mayoritas disetujui oleh anggota partai yang ada, yang itu merupakan koalisi besar ya, yang mayoritas, maka kebijakannya itu ya digolkan demikian rupa gitu ya. Bahkan belum yang menandatangani itu belum membaca secara detail gitu. Tapi karena oleh pimpinan partai dikatakan ini harus disahkan, disetujui, ya terpaksa disetujui kan begitu. Ya, maka tidak mengherankan dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu banyak salah tulis, salah ketik ya, macam-macam itu kan. Dan kita bayangkan bisa nggak itu dibaca sama anggota DPR yang undang-undang omnibus itu kan mengumpulkan bermacam-macam undang-undang gitu kan. Nah, kemudian istilahnya itu diselaraskan ya, supaya tidak bertentangan satu dengan yang lain. Ya, maksudnya diselaraskan agar sejalan dengan pemilik modal begitu maksudnya itu diselaraskan, jadi dikumpulkan. Ya. Jadi undang-undang itu sangat tebal. Nanti silakan dicek ya di internet itu berapa tebal halamannya itu. Dan anggota DPR itu baca tidak gitu kan? Ketika mensahkan juga banyak yang tidak hadir itu kan jadi pertanyaan gitu ya. Setelah itu banyak yang bermasalah dari segi redaksi dan macam-macam gitu ya. Bagaimana itu disahkan? Nah, ini menunjukkan ya bahwa sebenarnya eh, adalah mitos kalau presiden itu bertanggung jawab kepada parlemen gitu ya. Karena kebijakan presiden itu banyak diambil tanpa konsultasi dengan parlemen gitu. Ini misalkan dalam sejarah Inggris yang tadi kita sebutkan ya. Demikian juga serangan Amerika terhadap Irak, Afghanistan, Sudan, Libya, Somalia itu seringkali tanpa persetujuan anggota parlemen. Ya, belum lagi dalam pembuatan undang-undang itu anggota parlemen itu sebenarnya lebih sering
sebatas mengesahkan. Ya ada juga nggak semua lah ya. Tapi sebagian besar begitu. Karena yang nanti akan meneliti itu kan tim ahli mereka, ya. Karena banyak undang-undang yang itu memang tidak sejalan dengan kemampuan atau pengetahuan dari anggota parlemen gitu. Itu kan tidak mudah gitu ya. Misalkan menyusun tentang kebijakan kebijakan tambang gitu. Sementara dia selama ini nggak mengurusi tambang, tidak tahu persis tentang tambang, dia bukan ahli tambang gitu ya. Ya, maka kemudian kebijakan-kebijakannya itu benar tidak dia ketahui kan begitu. Misalkan rancangan membuat ibu kota ya, dia bukan ahli dalam merancang ibu kota gitu kan, baik itu ekonominya gimana, sosialnya gimana, pertahanan keamanannya seperti apa gitu kan. Sebagai contoh misalkan itu berbahaya sekali kalau ibu kota itu pembangunannya itu diserahkan kepada asing, rancangannya itu sampai pembangunannya. Karena ibu kota itu kan vital bagi sebuah negara. Jadi satu negara itu bisa ditaklukkan kalau ibu kota itu jatuh, biasanya ukurannya itu. Jadi kalau yang merancang itu tahu persis bagaimana kekuatan dari ibu kota itu, titik-titik strategisnya, ya, maka ini mengancam negara itu. Ini diserahkan kepada asing untuk kemudian merancangnya. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, karena anggota DPR itu memang tidak memiliki pemahaman, pengetahuan tentang itu, ya, dan dipaksakan untuk mengesahkan itu, ya seringkali kemudian tidak dipelajari lebih dahulu atau hanya diserahkan kepada tenaga ahlinya saja kan gitu. Nah, ini menjadi problem tersendiri. Apalagi dunianya selama ini bukan dunia itu, ya misalnya dia artis misalkan ya, kita bisa bayangkan ya bagaimana artis yang selama ini memang dari panggung ke panggung ya menghafal lagu ya. Nah, kemudian mendapatkan tugas-tugas yang besar misalkan ya untuk mengurus rakyat, mengurus negara sampai tingkat yang komprehensif gitu ya. Itu tentu tidak gampang. Ya walaupun adalah yang belajar ya, tapi banyaknya kan tidak gitu ya. Itu kita lihat dari kapasitas mereka ketika bicara, menjelaskan masalah, itu kan kita bisa tahu gitu ya. Nah, itu lebih kurang seperti itu. Nah, bagaimana demokrasi di negeri Islam dalam buku ini dijelaskan intinya lebih parah lagi ya dalam kasus parlemen Yordania ini dijelaskan ya. Jadi buku ini banyak menceritakan tentang parlemen di Yordania juga. Jadi banyak anggota parlemen yang tidak tahu isi rancangan undang-undang, sekedar ditetapkan partai, bahkan banyak yang tidak ahli dalam masalah yang dibahas gitu ya. Ya ini salah tulis ini ya. Banyak yang tidak ahli dalam masalah yang dibahas maksudnya itu. Nah, catatan ini di luar buku ini ya. Ya ini juga terjadi di Indonesia. Misalkan tadi yang saya sebutkan ya, kasus rancangan pembuatan undang-undang cipta kerja. Nah, termasuk pernyataan Bambang Pacul itu kan menunjukkan bahwa dia katakan ya kita ini tergantung apa istilahnya uh, intinya ketua partai lah gitu kan. Itu kan menunjukkan ya uh, kita pernah ketemu dengan anggota DPR ya yang itu keluar dari DPR. Kenapa? Karena dia hati nuraninya itu tidak menerima tentang waktu pembuatan undang-undang cipta kerja itu. Belum dibaca, pimpinan partainya sudah mengatakan ini harus disahkan. Itu bagaimana itu? Harus disetujui kan? Nah, itu nuraninya itu apa tidak tidak sejalan gitu ya sehingga keluar ya. Ini contoh kasusnya. Kemudian kasus Mahkamah Konstitusi itu kan menunjukkan gitu ya. Kasus KPK, kasus pembubaran ormas dan lain-lain ya. Ini menunjukkan bagaimana rusaknya tatanan hukum dalam sistem demokrasi ini kan. Baik, itu beberapa contoh. Nah, kemudian saya tambahkan sedikit di luar buku ini, sebenarnya yang mengkritik demokrasi itu bukan hanya buku ini, dalam beberapa aspek ya, bukan semua aspek tentunya. Seperti ada yang namanya Gaetano Mosca, Alfred Pareto, Robert Michaels,
apa ini bacanya ya, ya cenderung melihat demokrasi itu sebagai topeng ideologis yang melindungi tirani minoritas atas mayoritas. Nah, ini menarik ini menyebut. Jadi istilahnya itu mengatasnamakan rakyat sebenarnya untuk membuat kebijakan yang kerap kali tidak sejalan dengan rakyat, tapi dia mengatasnamakan rakyat gitu. Sebenarnya untuk kepentingan minoritas. Maka yang sering terbangun dalam sistem demokrasi itu adalah tirani minoritas gitu. Contoh misalkan Indonesia ini sebagai negeri yang mayoritas Islam, ya kan? Nah, bagaimana mungkin aspirasi untuk menegakkan syariah Islam secara totalitas itu dianggap ancaman gitu, dianggap kriminal gitu. Nah, ini kan ada tirani minoritas. Rakyat ya sebagian besar adalah mayoritas Muslim, tapi ekonomi itu kan ya secara de facto itu dikendalikan oleh segelintir orang ya. Ada yang menyebut kelompok naga itu kan mereka lah yang mengendalikan ekonomi. Mereka itu kan sebenarnya minoritas gitu. Walaupun sering playing victim sebagai korban mayoritas gitu kan. Kalau dikatakan korban ya rakyat inilah yang banyak jadi korban kan gitu. Sementara yang mengklaim minoritas itu justru mengendalikan ekonomi, mengendalikan politik, tapi sering playing the victim gitu ya. Memposisikan diri seolah-olah menjadi korban mayoritas gitu. Padahal mereka yang mengendalikan negara, mereka yang mengendalikan ekonomi, ya, sampai di daerah-daerah itu benar-benar kita rasakan ya, bagaimana bisnismen-bisnismen itu mengendalikan anggota DPRD, misalkan mengendalikan pejabat-pejabat di sana, itu para pemilik modal itu kan, sampai tingkat seperti itu ya. Itu bisa dirasakan dan dilihat oleh rakyat lah gitu ya. Sehingga mayoritas Muslim Indonesia ini berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Indonesia lebih didominasi oleh kelompok minoritas, terutama dalam hal kekuasaan dan pemilikan modal atau kapital, gitu ya. Jadi atas nama saja. Nah, kritik yang sama itu muncul dari Wright Mills, ya, yang memfokuskan penelitiannya pada persoalan elit politik. Jadi dia memfokuskan penelitian pada elit politik di Amerika, di satu kota kecil Amerika. Nah, dia melihat meskipun pemilu dilakukan secara demokratis, elit penguasa yang ada itu selalu datang dari kelompok yang sama, gitu ya. Artinya kan minoritas sebenarnya. Kelompok ini merupakan kelompok elit. Kelompok elit itu pasti minoritas di daerah tersebut yang menguasai jabatan negara, militer, dan posisi kunci perekonomian. Nah, mereka itu, ini hasil penelitian di satu kota kecil di Amerika ya, datang dari keluarga-keluarga kaya di daerah tersebut yang mengirimkan anak sekolahnya, anak mereka itu ke sekolah-sekolah elit. Nah, biasanya begitu. Ya, keluarga-keluarga kaya, anak-anaknya sekolah di sekolah elit ya. Itu bisa kita teliti juga itu. Coba kita lihat sekarang ini mayoritas anggota caleg ya, bakal calon legislatif ya, calon anggota legislatif ya, mulai dari tingkat daerah DPRD 1, 2 sampai pusat itu. Itu rata-rata itu coba kita teliti nanti ya. Ini memang belum ada penelitiannya, tapi bagus untuk diteliti. Tapi secara sederhana kita bisa melihat itu banyak yang itu merupakan keluarga kan, anaknya gitu ya. Itu biasanya mencalonkan gitu. Banyak itu. Itu bisa diteliti itu. Gitu. Ya. Saya belum dapat penelitian tentang itu, tapi paling tidak kita bisa melihat ya dari spanduk-spanduk yang ada itu kan ada yang ini anak ini anak ini anak ini ya. Memang begitu. Di Amerika juga seperti itu. Nah, karena itu dikatakan memang secara ide demokrasi sering menyatakan bahwa semua orang bisa menduduki jabatan negara, militer, atau megang jabatan posisi bisnis kelas atas. Akan tetapi kenyataannya jabatan itu dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu saja. Itu kenyataannya. Ya ada sih yang satu orang individual naik ke atas itu ada, ya. Tapi di belakangnya itu sandarannya itu tetap para pemilik modal gitu kan. Baik. Nah, ini bisa kita lihat juga dalam dinasti politik Amerika. Misalkan dinasti Bush itu menempatkan dua anggota keluarganya sebagai presiden Amerika, George
George Bush senior, ya, atau George Bush senior, kemudian dan putranya eh, apa Bush junior, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi Jeb Bush, ya, itu dinastinya. Jadi mulai dari George Bush, kemudian putranya, ya, termasuk keluarga-keluarga dekatnya seperti Jeb Bush ini kan. Nah, Hillary Clinton juga membentuk dinasti politik baru yang disebut dengan dinasti Clinton, ya. Nah, hasil penelitian di sana pada tahun 1848 misalkan lebih dari 16 kursi Kongres itu diisi oleh para keluarga eh, dari anggota yang sebelumnya duduk di kursi parlemen. Studi tahun 2006 menunjukkan bahwa 40 anggota Kongres yang menjabat lebih dari satu periode punya anggota keluarga yang nantinya akan melanjutkan karir mereka sebagai politisi. Ya, bisa jadi tidak terikat darah secara langsung, tapi bisa iparnya, sepupunya, istrinya, menantunya, mertuanya. Nah, itu dalam sistem politik Amerika sendiri terjadi seperti itu. Nah, termasuk misalkan dinasti Kennedy ini, ya. Ada Joseph Kennedy, ada John Kennedy, ya, ada Edward Kennedy dan sebagainya, gitu ya. Itu semua menunjukkan hal ini, ya. Termasuk dinasti Bush tadi yang bahas. Pengkritik lain dari sistem demokrasi ini ada juga yang mengatakan hanya pemerintah yang kaya dan aman yang mampu menjadi negara demokrasi. Karena demokrasi adalah pemerintahan yang paling mahal dan paling jahat, yang pernah terdengar di permukaan bumi, gitu. Nah, masalahnya kalau yang kaya ada, yang aman, nah itu yang masalah, gitu kan. Nah, tidak heran kalau kita lihat, ya, sistem demokrasi ini sistem yang mahal. Pemilu 2009 diperkirakan 48 triliun. Pilkada DKI menghabiskan dana 124 miliar. Pilkada Jatim 2 putaran menghabiskan dana 800 miliar. Biaya pembuatan undang-undang juga mahal. Ya, menganggarkan tahun berapa ini, ya, untuk biaya legislasi itu, ya, lebih dari 2,91 triliun, ya. Ini jumlah yang besar. Nah, ini yang data terbaru itu misalkan pimpinan Badan Pengkajian MPR Jarod Saiful Hidayat itu mengatakan biaya pemilu yang mahal ini merupakan konsekuensi dari sistem demokrasi liberal. Jadi diakui juga, ya. Biaya dari APBN itu mungkin dari 100 triliun untuk KPU dan Bawaslu. Belum lagi biaya yang dikeluarkan oleh kandidat, itu lebih besar dari itu. Ini pernyataan dari uh, politisi PDIP. Nah, berapa biaya caleg? Nah, ini menurut data LPM FEUI, ya, bervariasi. Ini untuk anggota DPR RI 1 miliar sampai 4,6 miliar. Anggota DPRD provinsi 250 juta sampai 500 juta. Ada juga hasil kajian Presna Research Indonesia itu hampir sama, ya. Kalau anggota DPR itu 1 sampai 2 miliar. Calon anggota DPRD provinsi 500 juta sampai 1 miliar. Kabupaten 250 juta sampai 300 juta. Jadi jangan harap bisa menang kalau uangnya nggak banyak, ya. Ada, ya, yang satu-satu menang itu ada. Tapi secara umum begitu. Kenyataan di lapangan itu lebih parah lagi, ya. Ini oleh para politisi, ya. Misalkan pernyataan dari Muhaimin Iskandar itu mengatakan butuh uang 40 miliar untuk bisa jadi anggota DPR RI dari Jakarta, gitu kan. Kosnya sekitar 40 miliar. Ada yang 20 miliar nggak jadi. Ada yang 25 miliar nggak jadi. Itu luar biasa. Demikian juga kata Fahri Hamzah. Untuk biaya seorang mendapatkan kursi DPR butuh dana keseluruhan sebesar 11,6 triliun. Gitu. Kalau rakyat biasa dari mana dapatnya ini? Ya. Minimal seorang capres butuh uang 5 triliun. Gitu. Nah, demikian juga kalau kita lihat konsekuensi dari apa
biaya politik mahal itu ya banyak suap penyuap itu terjadi di Inggris sendiri ya. Nah, kenapa pemilik modal itu sangat berkuasa? Tadi sudah kita sebutkan dalam sistem kapitalis kekuatan pemilik modal menjadi faktor yang sangat penting dalam mengambil keputusan. Jadi bukan rakyat. Mereka lah yang banyak mempengaruhi pengambilan keputusan di parlemen atau pemerintahan. Karena dalam sistem kapitalis, calon anggota parlemen harus memiliki modal yang besar. Oleh karena itu, jika dia sendiri bukan pengusaha kaya, dia akan dicalonkan atau dipimpin oleh para pengusaha kaya. Sehingga politik uang sangat sering terjadi. Bisa dibilang hampir mustahil kalau ada orang yang bisa mencalonkan diri menjadi presiden atau anggota parlemen kalau tidak memiliki modal. Ya, kecuali yang direkayasa sedemikian rupa gitu ya. Oleh karena itu, keputusan yang diambil oleh parlemen sangat memihak pemilik modal. Ya, seperti serangan Amerika ke Irak, ya. Nah, ini tidak bisa lepas dari kepentingan para pemilik modal itu. Itulah kesimpulannya. Kenapa kemudian utopis gitu ya. Jadi dari segi mewakili rakyatnya utopis, dari segi bertanggung jawab kepada rakyat utopis, dari segi kebijakannya yang dikatakan untuk kepentingan rakyat itu juga utopis. Ini kesimpulannya. Kemudian yang berikutnya, apakah pemerintahan demokrasi ini pemerintahan yang stabil? Ini juga yang dibahas dalam buku ini. Ya, faktanya itu sering terjadi kegagalan membentuk pemerintahan, gonta-ganti rezim, terkadang lumpuh dan nyaris tidak berfungsi. Nah, penyebabnya kalau tidak ada partai mayoritas yang berkuasa atau pembagian kekuasaan tidak menguntungkan masing-masing partai. Itu sering terjadi ya. Sering juga terjadi political bargaining, tawar-menawar politik, bongkar pasang koalisi demi kepentingan partai, khususnya elit partai. Nah, yang tidak ada hubungannya dengan rakyat, gitu kan. Jadi rakyat ini sebenarnya disuruh untuk memilih calon-calon yang sudah dipilih. Gitu. Dipilih oleh siapa? Dipilih oleh para pemilik modal itu kan. Nah, baru kemudian rakyat memilih gitu kan. Tapi yang memilih, yang menyiapkan calon-calon ini kan bukan rakyat, tapi para pemilik modal. Nah, itu bisa kita lihatlah runutannya itu kan. Jejak rekamnya itu kelihatan siapa yang mencalonkan ini, siapa yang mencalonkan itu, kita bisa tahu. Jadi rakyat ini sebenarnya memilih makanan yang sudah disediakan oleh para pemilik modal. Nah, ada yang menarik juga karena prinsipnya political bargaining ini, partai kecil itu bisa juga dia memiliki posisi tawar tinggi kalau dibutuhkan partai besar dalam koalisi, dibutuhkan oleh partai besar dalam koalisi, gitu ya. Ini menunjukkan kadang-kadang yang menentukan itu bukan partai besar, tapi yang kecil-kecil, gitu kan. Ini bisa terjadi, ya. Ini akibat apa? Ya tadi itu tawar menawar politik. Sehingga dalam sistem demokrasi itu sebenarnya bukan benar salah gitu ya, tapi siapa yang diuntungkan kan gitu, kepentingan gitu. Baik. Nah, penyebab lain itu ketidakstabilan ini adalah kebebasan ya atau al-hurriyah tadi. Dalam banyak kasus ya, misalkan mitosnya itu demokrasi akan menciptakan stabilitas. Dalam banyak kasus justru yang terjadi sebaliknya. Keran demokrasi yang terorganisir ternyata menimbulkan banyak konflik di tengah masyarakat. Gitu. Karena ide liberal itu ya. Ketika pintu demokrasi terbuka, banyak pihak kemudian menuntut kebebasan dan kemerdekaan. Bisa atas nama bangsa, suku, kelompok. Nah, muncullah konflik antara pihak yang bersinggungan atas nama bangsa, suku, kelompok, dan macam-macam ya. Ini menjadi persoalan juga dalam sistem demokrasi ya. Tidak heran kalau dalam pemilihan kepala daerah terjadi kisruh ya atas nama klaim kepentingan suku, kepentingan kelompok dan macam-macam gitu ya. Nah, dalam skala yang lebih besar, ya demokrasi ini juga memunculkan fanatisme nasionalisme atas nama bangsa. Bisa menyebabkan disintegrasi ya, seperti yang terjadi pada negara komunis, walaupun ini bukan satu-satunya faktor tentunya. Ya, tapi fanatisme nasionalisme bangsa atau kelompok itu bisa menjadi sumber perpecahan di satu negara. Ya, seperti lepasnya Timor Timor itu kan tidak bisa lepas dari kerangka demokrasi itu kan.
walaupun itu bukan satu-satunya faktor gitu. Nah, ya kira-kira itu kritik yang disampaikan dalam buku ini terkait dengan demokrasi. Yang pertama, demokrasi sebenarnya belum diterapkan secara real di negara-negara asal. Yang kedua, praktek demokrasi sesungguhnya didasarkan atas mitos, ya, kebohongan dan penyesatan. Ya, kira-kira begitu sebagai pengantar diskusi kita pada malam hari ini. Ya, Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, eh, setidaknya tadi beliau menyampaikan bahwa khusus untuk poin malam ini membahas tentang bahwa demokrasi adalah sistem yang komplit yang memang secara real dari negara yang penggagasnya sudah terwujud ya, tidak terwujud. Dan juga yang kedua adalah bentuk penikmatan ya. Demokrasi itu sesuatu yang memang sesuai antara teori dengan praktek di lapangan. Ya, Alhamdulillah Bapak Ibu. Sesi tanya jawab kita buka buat Bapak Ibu. Jika ada yang ingin bertanya terkait dengan diskusi kita setelah kita malam hari ini, bisa nanti pertanyaan Bapak Ibu dikirimkan ke kolom chat. Atau jika ada yang ingin bertanya langsung, silakan di akhir ya, langsung saja nanti pertanyaannya diajukan kepada kita. Oke, sebagai diskusi awal ini Ustaz, menunggu jamaah yang lain. Eh, ada satu kali sesi kita di lapangan duduk ya sama teman ataupun di kawan-kawan diskusi di kedai kopi kita bilang begitu. Tapi di Medan PDPST kan. Ada salah satu teman kita diskusi menceritakan bahwa dia mencoba peruntukan masuk ke salah satu partai. Nah, berangkat dari mahalnya ongkos politik ini kan. Nah, apakah memang ongkos politik yang mahal itu ada dalam sistem demokrasi ini? Atau kemudian memang di sistem politik yang lain tidak mencontohkan juga sistem politik yang mahal juga misalnya. Karena kalau kita bilang bahwa yang mahal itu sebenarnya yang membuat dia mahal itu pelakunya, bukan sistemnya. Ada mungkin istilahnya mencoba cuci tangan lah ya istilahnya, tidak mau menyalahkan sistemnya ya karena KPU-nya, karena orang-orang oknum yang di partai itu yang memang butuh bensin istilahnya kan, butuh dana untuk lain-lain. Nah, bisa nggak kita bilang begitu bahwa demokrasi ini bukan mahal, tapi yang buat yang mahal itu adalah politisinya, para pelakunya. Nah, kira-kira ini bisa kita terima atau gimana bisa? Ya, jadi ini memang pertanyaan ya, ini sering pertanyaan, apakah itu kasuistik orang per orang atau ini karena sistem gitu. Secara umum untuk kemudian membedakan apakah ini kasuistik atau sistem itu sebenarnya sederhana ya. Misalkan kalau itu terjadi kasuistik beberapa orang saja, nah, berarti itu kita bisa mengatakan itu individunya. Tapi kalau kemudian kasusnya ini banyak, bahkan menyeluruh, bahkan mayoritas, nah, kita harus curiga itu karena sistemnya. Nah, itu sebenarnya cara melihat, ya, cara menganalisis sederhana gitu ya. Misalkan kemiskinan. Kalau kemiskinan itu di satu provinsi itu terjadi di beberapa daerah ya, itu pun ya satu dua orang di kampung itu ya, maka kita bisa katakan nah, ini kemungkinan kemiskinannya ini karena kemiskinan individual atau faktor-faktor individu. Mungkin kerjanya malas gitu ya, atau dia cacat misalkan ya. Tapi kalau kemiskinan itu merata gitu ya, hampir di semua tempat, bahkan mayoritas gitu. Nah, itu kita harus curiga ini karena sistem gitu, karena sistem. Sama seperti kemaksiatan sekarang, kalau kemaksiatannya itu satu dua orang atau ya di
di satu tempat itu sedikit, ya itu berarti kemungkinan individu. Tapi kalau kemaksiatan itu merajalela seperti seks bebas itu merajalela, berarti itu sistem. Kita harus menduga itu sistem. Nah, tinggal kita teliti, ya. Adakah sistemnya mendukung itu, kan gitu? Tinggal dilihat seperti itu kan. Apakah sistemnya mendukung itu? Misalkan kemiskinan. Apakah ada sistem yang mendukung atau melahirkan kemiskinan itu? Ya, kita bisa lihat misalkan pertama lepas lepas tanggung jawabnya negara terhadap kewajiban untuk menjamin kebutuhan pokok tiap individu rakyat. Nah, karena sistemnya kapitalis yang mengurangi subsidi gitu kan. Nah, itu kan berarti sistem, ada kebijakannya kan gitu. Atau masalah kekayaan alam yang sebenarnya itu bisa digunakan untuk kepentingan rakyat, tapi dikuasai oleh para pemilik modal. Tinggal kita lihat, ada nggak aturan undang-undangnya itu? Ternyata itu dilegitimasi oleh undang-undang gitu kan. Ada undang-undang eh, apa namanya, undang-undang cipta kerja, ada undang-undang migas dan sebagainya, ya. Jadi dari sana kita bisa melihat bahwa ini bukan persoalan sistem, bukan persoalan individu, tapi persoalan sistem karena ada legitimasi undang-undangnya itu. Nah, kira-kira begitu cara menganalisisnya ya untuk melihat apakah ini faktor individu atau faktor sistem. Sekarang zina, ada yang mengatakan nah, zina itu kan faktor individu aja gitu. Kalau dia tidak mau berzina, ya kan tidak terjadi perzinahan. Nah, kenyataannya kan perzinahan itu merajalela. Nah, karena ada legitimasinya. Legitimasinya apa? Orang yang berzina itu tidak hukum. Itu kan legitimasinya. Perzinahan itu terjadi di mana-mana. Tempat-tempat untuk terjadi perzinahan itu ada payung hukumnya. Nah, itu berarti sistem. Nah, termasuk dalam demokrasi. Kalau kasusnya itu satu dua orang, kita bisa mengatakan itu individu. Tapi yang terjadi kan hampir merata ini kan, hampir di semua setiap pilkada, pemilu dan sebagainya gitu ya. Itu memang butuh dana yang besar gitu ya. Bahkan pada level Amerika Serikat sendiri ya. Itu kenapa kira-kira butuh dana yang besar itu? Kan begitu pertanyaannya. Karena sistem ini adalah sistem yang dibangun atas dasar pencitraan gitu kan. Untuk membangun pencitraan itu kan butuh dana yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem ini adalah sistem yang dibangun atas dasar suap menyuap. Kan gitu. Bagaimana agar rakyat itu bisa disuap kan gitu. Itu kan butuh dana eh, yang besar kan gitu. Jadi tergambar supaya menang itu mau nggak mau harus nyuap gitu kan. Itu gambarannya kan begitu. Ya, suap ini kan ada suap yang dilegalkan, ada suap juga yang ilegal gitu kan. Nah, itu ada semua itu ada undang-undangnya kan gitu terkait dengan itu semua. Nah, demikian juga kalau kita lihat ya bagaimana kebijakan-kebijakan yang itu menguntungkan para pemilik modal gitu kan. Nah, itu kan berarti kalau banyak undang-undang yang menguntungkan pemilik modal, kita nggak bisa mengatakan itu individual, ya itu sistem gitu kan. Nah, dari sana kemudian kita bisa simpulkan, hatta di negara demokrasi sendiri pun, ya itu memang butuh dana yang besar, ya. Karena itu, ya ini persoalan sistem yang justru jarang terjadi itu adalah satu atau dua orang yang bisa naik dengan dana yang sedikit, ya mungkin ada tapi sangat sedikit gitu. Yang banyak itu kan yang dananya besar gitu ya. Jadi ini bukan ketika bicara itu karena orangnya ini kan melakukan aktivitas karena ada undang-undangnya gitu. Coba ditegaskan dalam undang-undang ya, tidak boleh eh, calon siapapun ya tidak boleh eh, tanda kutip menyuap rakyat misalkan, ya memberikan uang kepada rakyat itu benar-benar ditegaskan ya. Tapi kenyataannya kan ada batas pemberian yang dibolehkan gitu ya. Batas inilah yang kemudian memberikan legitimasi kan gitu. Nah itu contohnya itu paling dasar itu ya karena para pemilik modal inilah yang karena faktor yang paling mendasar itu adalah karena eh,
dalam mengambil kebijakan itu ditentukan oleh para pemilik modal. Sebelum pemilik modal ya. Dalam pengambil kebijakan itu ditentukan oleh suara mayoritas gitu kan. Nah, ketika bicara suara mayoritas, siapa yang paling berkuasa? Para pemilik modal gitu. Nah, disitulah sebenarnya pangkalnya. Jadi karena itu ini tidak bisa dikatakan ini persoalan individual ya, karena ada perangkat undang-undangnya. Demikian juga merata, masalah ini masalah yang merata gitu, bukan kasus per kasus gitu. Berarti ini persoalan sistem. Ya. Kira-kira begitu. Ya, karena alhamdulillah cukup jelas. Em, Sudah ada pertanyaan yang masuk ini kan, gimana kan kita tanggapi? Ya, silakan. Oke, dari Ibu Anita Rahma, mohon maaf kalau salah Ibu atau Mbak Ibu. Bismillah izin bertanya Ustaz, dari sisi sejarah, apakah ketika Rasul SAW dia utus mendakwakan risalah Islam, sistem demokrasi itu pernah ada atau pernah diterapkan di negara lain? Dan adakah persinggungan dengan Islam? Mohon tanggapan kita. Ya, kembali prinsip-prinsip sistem demokrasi yang tadi kita sebutkan ya. Di sini disebutkan ada 5 poin-poin penting dari sistem demokrasi ini. Pertama, sistem demokrasi ini berdasarkan kepada akal manusia. Jadi bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena menempatkan kedaulatan itu di tangan rakyat, ya. Suara mayoritas. Ya. Karena tidak mungkin rakyat semua dikumpulkan, maka dibuatlah lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan ini dianggap suara rakyat. Nah, suara rakyat itu ya suara mayoritas itu. Jadi bukan masalah dalilnya kuat atau tidak, atau dalilnya itu bersumber dari Al-Quran atau As-Sunnah atau tidak, tapi suara mayoritas gitu. Nah, karena itu perzinahan itu dalam sistem demokrasi itu bisa dilegitimasi. Karena misalkan yang menolak dengan alasan zina itu ya, bahwa zina itu diharamkan, ya tidak akan diterima dasarnya itu. Tapi akan dilihat apakah jumlah yang menerima undang-undang itu mayoritas atau tidak begitu. Jadi bukan dilihat ini dalilnya seperti apa gitu, hukumnya haram atau tidak kan gitu. Kalau didasarkan pada hukumnya haram atau tidak, ya kalaupun satu orang yang bersuara menyuarakan itu, maka kan yang diambil itu adalah dalilnya itu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah itu. Nah, dalam demokrasi kan tidak ya. Nah, dari sana saja kita bisa menyimpulkan bahwa sistem demokrasi ini tidak ada hubungannya dengan Islam. Karena tidak ada hubungannya dengan Islam, maka sistem demokrasi ini tidak pernah didakwahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW itu justru sebaliknya, yaitu mengembalikan kedaulatan itu ke tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sebelumnya orang-orang jahiliyah itu kan juga mendasarkan baik dan buruk itu ya berdasarkan hawa nafsunya kan, berdasarkan adat istiadat mereka, berdasarkan kebiasaan-kebiasaan mereka, ya, berdasarkan kemaslahatan material mereka. Maka misalkan memiliki anak perempuan itu dianggap jelek gitu kan, buruk ya, karena itu merupakan aib, maka anak-anak perempuan itu kemudian dibunuh kan gitu. Nah, itu kan karena apa namanya, karena hawa nafsu mereka kan gitu. Nah, datanglah Islam. Nah, Islam itu justru memerintahkan agar manusia itu tidak mengikuti hawa nafsunya. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Ya. Fahkum bainahum bima anzalallah. Hukumilah mereka itu dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah. Jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Jadi Islam itu justru sebaliknya gitu. Walaupun di masa Rasulullah dulu tidak disebut sistem demokrasi, tapi pada prinsipnya sama, yaitu menyerahkan kedaulatan ke tangan manusia. Prinsipnya itu yang kita ambil. Walaupun namanya bukan demokrasi misalkan ya. Islam datang untuk mengembalikan kedaulatan itu, as-siyadah itu li syar'i, ke tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya
tidak pernah ada karena nggak ada hubungannya dengan Islam sama sekali. Ya, Eh, itu terkait dengan poin 2 ya. Annaha in basaqat an aqidati faslidini anil hayati. Karena demokrasi ini adalah sistem yang muncul dari sekularisme dan sekularisme itu tidak berhubungan sama sekali dengan Islam gitu. Kira-kira begitu. Ya, alhamdulillah. Yang cukup jelas ya bagi ibu apa tadi yang nanya nih, ibu Anissa Rahma ya. Ya, alhamdulillah. Ini juga sudah ada yang mau bertanya langsung, Ustaz. Gimana, Ustaz? Kita kasih kesempatan. Ya, silakan, silakan. Pak Herman dulu lah, karena Pak Herman tadi belum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Izin bertanya. Ini tentang demokrasi, Ustaz. Kan kalau dari kalangan aktivis itu mengatakan ya kita akui demokrasi itu sistem yang rusak, uh, tidak berasal dari Islam. Mereka akui itu dari segi sejarah terbentuknya. Tapi ketika demokrasi itu apakah bisa digunakan untuk sampai kepada tegaknya syariat, itu kata mereka ya, kata bahkan mungkin kalau di Indonesia nih kebanyakan ustadz-ustadz itu mengatakan itu khilafiyah tentang apa melalui jalur demokrasi untuk sampai tegaknya syariat. Saya juga pernah apa diskusi begini dengan orang, kayaknya orang PKS itu tentang bagaimana demokrasi. Kan kalau kita pandang kita ya haram secara mutlak. Saya katakan begini, seorang Umar bin Abdul Aziz, kalau kita pikir ini, itu ditawari jadi khalifah, ini mau diterapkan syariat Islam loh. Beliau mesti takut. Nah, ini orang-orang sekarang ketakutannya belum bagaimana, berani dia pakai sistem yang sudah nyata-nyata rusak untuk katanya mempertegakkan Islam kan. Dimana money politik itu kan sepertinya mustahil dihindari kalau itu. Nah, itu bagaimana tuh? Saya kira ada orang-orang seperti itu, maksudnya kekeh mengatakan ini, apalagi mengatakan pakai kaidah darurat atau masalah mursalah, saya tidak tahu itu kaidah apa yang pakai mereka ketika musim-musim pemilu itu kan akan banyak sharing seperti itu. So. Nah itu mungkin Ustaz. Ya. Ya, pertanyaan kita kan kalau udah tahu itu kita itu sistem itu buruk, sistem itu bukan berasal dari Islam. Dan itu dinyatakan memang begitu. Kok dipakai kan itu aja pertanyaannya. Kan kita sendiri yang mengatakan itu buruk, tidak ada hubungannya dengan Islam. Tapi kok dipakai, bahkan diserukan, bahkan dianggap itu merupakan sistem yang terbaik kan begitu. Itu jadi pertanyaan besar kan begitu. Nah, itu satu sisi. Sisi lain, ini masalah tahqiqul manat ya, pemahaman terhadap realita bahwa hal itu pernyataan seperti itu muncul karena menganggap demokrasi itu hanya sebatas uslub saja, teknis saja gitu. Hanya teknis untuk mendapatkan kekuasaan sebatas itu. Padahal tidak seperti itu. Demokrasi itu adalah merupakan sistem nizam ya. Di dalamnya ada prinsip-prinsip kedaulatan, di dalamnya ada prinsip-prinsip apa namanya mekanisme-mekanisme tentang bagaimana mengangkat pemimpin, syarat-syarat mengangkat pemimpin, ada mekanisme menghentikan pemimpin, ada trias politika dan sebagainya. Ini sebuah sistem pemerintahan gitu. Jadi tidak bisa diambil satu bagian saja. Misalkan ini kan hanya masalah teknik memilih saja. Nah, tidak bisa. Ini adalah satu paket ya, satu bagian dari sistem gitu. Nah, kadang-kadang tahqiqul manatnya ini yang keliru sehingga kesimpulannya keliru begitu. Nah, cuman kita ada catatannya juga. Ketika kita mengatakan demokrasi ini sistem kufur, ini kita sedang membahas sistem demokrasinya ini ya. Bukan berarti orang yang menjalankan sistem demokrasi ini kita cap kafir, itu lain masalah itu ya. Karena nanti dalam praktek ya, praktek berpolitiknya
ya itu ada hukum-hukum yang terkait dengan hukum-hukum tertentu ya terhadap kasus-kasus itu ya. Ya misalkan pernah di Yordania misalkan ada aktivis Islam yang justru ikut pemilu dan sampai ke di parlemen dia menyuarakan Islam, kemudian dia dipecat. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau sebatas itu ya itu dibolehkan ya. Karena kalau fikihnya itu kan terkait dengan amal ada hukum-hukum tertentu, kasus-kasus tertentu. Nah, kita ini sekarang ini sedang membahas sistemnya. Ini harus dibedakan juga ya. Kalau ditanya sistemnya sistem apa ya sistem kufur kan gitu. Sama seperti negara. Kalau negaranya itu bukan berdasarkan Islam, maka negara itu ya disebut negara kufur kan gitu. Kalau negaranya bukan berdasarkan Islam, masa disebut negara Islam kan tidak, gitu kan? Kalau hukum yang diterapkan bukan hukum Islam. Tapi bagaimana aktivitas-aktivitas tafsiliyah, rincian-rincian amal yang ada di dalamnya? Tentu tidak bisa kita generalisir karena ini negara, karena misalkan satu negara itu adalah negara kufur, semua aktivitas di dalamnya jadi haram. Ya, tidak begitu. Itu masalah yang berbeda. Jadi hati-hati juga kita untuk membuat generalisasi gitu ya. Ini yang kita bahas ini sistemnya. Maka kita tidak boleh mengatakan demokrasi itu sistem Islam, itu tidak boleh. Kita harus mengatakan di zaman kufrin. Adapun dalam pelaksanaan aktivitas politik gitu ya, di seseorang ketika melakukan aktivitas politik ya itu ada hukum-hukum tertentu ya yang terkait dengan kasus-kasus tertentu gitu ya, yang sifatnya tafsiliah ya. Kira-kira seperti itu. Alhamdulillah, kami rasa cukup jelas ya, Pak Herman Basir. Kemudian ini ada satu pertanyaan yang terlewat tadi dari atas dan ada satu penanya langsung juga. Mohon bersabar dulu ya, Ibu Ismail. Ada pertanyaan yang masuk dari Ibu Hasna. Beliau menanya tanggapan Ustaz. Apa Ustaz ingin bertanya, kenapa MK begitu mudah mengabulkan permohonan seorang mahasiswa terkait dengan batasan usia calon capres dan cawapres di negara ini? Kemudian sambungan pertanyaan, apakah bila ketua MK sudah dicopot jabatannya, kebijakannya masih berjalan atau gugur? Ini tanggapan Ustaz. Ya, itulah cerminan dari demokrasi kan. Jadi yang diambil itu kan suara terbanyak. Demikian juga di MK, itu kan diambil suara terbanyak dari hakim itu, mana yang mayoritas kan begitu. Jadi kalaupun hakim itu berpendapat yang berbeda, tapi ketika jumlah yang berpendapat berbeda itu lebih sedikit daripada yang berpendapat A misalkan, ya mayoritas A berarti itulah yang diambil. Ya, jadi sebenarnya tidak dilihat alasannya, gitu kan? Yang dilihat itu mayoritasnya. Nah, itu udah kesalahan besar sebenarnya ketika kebenaran itu tergantung kepada suara mayoritasnya. Padahal kan dilihat alasannya itu apa. Nah, masalahnya dalam sistem demokrasi kan alasannya itu juga tidak jelas juga gitu kan. Masing-masing bisa bisa buat alasan-alasan tersendiri gitu kan. Ya seperti jawab pertanyaan yang kedua ini kan. Itu kan ahli tata negara beda-beda itu. Apakah ketua MK sudah dicopot, kebijakannya gugur? Ada yang mengatakan ya kebijakan MK itu mutlak, ya bahwa ada kesalahan dalam pengambilan keputusan itu tidak ataupun ada kesalahan dari orang per orang itu tidak berpengaruh terhadap keputusan MK. Ada yang mengatakan begitu. Ya. Itu pakar hukum tata negara juga itu. Ada yang mengatakan otomatis dicopot. Nah itu kalau kita mendasarkan kepada hukum hawa nafsu manusia ya begitulah. Kalau dalam Islam kan jelas, patokannya jelas gitu ya, ya halal atau haram kan gitu. Kalaupun ada perbedaan ya perbedaan yang masih seputar dibolehkan di dalam Islam. Jadi, pegangannya itu jelas. Kalau sekarang kan tidak ya. Bayangkan masing-masing namanya itu masing-masing ahli tata negara gitu kan, pendapatnya bisa macam-macam kan gitu. Nah itulah cerminan dari sistem demokrasi gitu. Kira-kira gitu ya, sekaligus menjawab pertanyaan yang tadi itu. Apabila ketua MK sudah dicopot, nah ini kalau pertanyaannya itu ahli tata negara berbeda pendapat tentang masalah itu. Nah, kalau berbeda pendapat, yang bermain adalah politik kan biasanya seperti itu. Oke,
Alhamdulillah kami rasa cukup jelas ini Bu Hana. Satu pertanyaan lagi Ustaz dari dari Bu Faiz. Masih bergabung Bu Faiz? Oke, masih Ustadz. Oh, monggo Bu, monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ustadz, izin bertanya. Eh, yang pertama, ini fakta yang sering kami temui Ustadz. Justru kemudian di kalangan para dai ya, daiyah begitu yang saya temui itu eh, mereka itu begitu, ya sudah sekarang pilih dulu begitu, selalu begitu. Jadi eh, apa namanya? eh, Mereka ada pada posisi yang ya sudah lewat sini begitu, berjuangnya untuk Indonesia itu nanti masyarakat lebih baik itu lewat sini begitu. Jadi eh, apa ya yang menjadi penyebab itu para orang-orang yang eh, saya pikir apa namanya Hanif ya, mereka beliau-beliau itu, tapi kemudian juga juga masih tidak bisa beralih begitu bahwa ini salah begitu, ini kemudian tidak tidak sesuai dengan Islam. Nah, ini yang pertama, kok kemudian dari kalangan orang yang secara umum mereka beliau-beliau itu tidak bisa melihat bahwa jalan demokrasi ini salah gitu. Itu yang pertama, Ustadz. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi penjaga nih ide ini di tengah-tengah umat gitu. Betapa kemudian masih gitu. Sampai masih kemudian sudah begitu rupa kalau bahasa Jawanya itu cetha begitu ya. Ini terlihat jelas begitu utopisnya begitu dan hipokritnya, tapi masih saja diyakini gitu. Ini kemudian jalannya harus dijalani bareng-bareng begitu. Ini bagaimana kita memenangkan opini begitu bahwa kemudian ya, ya ini jalan salah gitu. Enggak Ustaz, sampun itu dulu. Ya, baik, terima kasih. Pertama sebenarnya kalau kita lihat itu cerminan keinginan untuk perubahan gitu ya. Nah, ini bukan maksudnya perubahan mendukung salah satu calon. Jadi umat Islam ini memang udah gerah gitu ya. Gerah dengan kondisi yang sekarang. Rezim yang semakin sekuler, ya orang-orang yang memperjuangkan syariat Islam malah dikriminalkan gitu, kemaksiatan terjadi di mana-mana, ya apa anak-anak sekolah yang ikut rohis dipersoalkan, yang pakai kerudung dipersoalkan. Jadi gerah udah memang. Nah, ketika gerah itu yang tergambar itu, yang paling simpel itu untuk suatu proses perubahan itu ya ikut pemilu kan gitu. Nah, itu bisa kita pahami lah ya kenapa itu terjadi. Nah, bagaimana kemudian kita menjelaskan hal ini? Yang pertama menurut saya buku ini penting untuk disampaikan gitu ya. Kita membahas normatifnya dulu bahwa demokrasi itu adalah nizamu kufrin. Nah, itu perlu dulu dijelaskan. Selama sistem ini ya sistem demokrasi ini masih dianggap sistem yang baik ya atau sistem yang jahat namun masih baik, ya, bingung juga kadang-kadang. Sistem jahat buruk tapi masih yang terbaik bagaimana? Seolah-olah nggak ada pilihan sistem Islam, kan ada itu yang mengatakan ini sistem demokrasi ini memang tidak sempurna tapi inilah sistem yang terbaik. Nah, bagaimana tidak sempurna dikatakan terbaik, sisi lain ada yang terbaik ditolak, itu kan aneh gitu ya. Karena itu kita perlu menjelaskan bahwa ini adalah sistem kufur dan kita punya sistem Islam. Nah, itu penting sehingga nanti tergambar gitu lah, tergambar. Kadang-kadang kan orang ketika diajak pindah rumah misalkan ya dia sungkan gitu karena dia nggak melihat rumah yang baik itu seperti apa sih kan gitu. Akhirnya rumahnya yang sebenarnya sudah sempit ya, kemudian bocor-bocor sana sini, tiangnya rapuh, tua, banyak hantunya, banyak jinnya, masih tetap ingin tinggal selalu di rumah itu kan. Diajak, ayo itu di sana itu ada rumah bagus, rumahnya lebih bagus di sana, bagus lah gitu ya. Nah, tapi nggak tergambar rumahnya itu, kemudian enggan pindah. Apalagi dibangun mitos ya, ini rumah yang terbaik, kita harus pertahankan sebagai harga mati ya, itu udah susah kan? Padahal rumahnya itu rumah yang buruk gitu kan. Ada rumah yang lebih baik kan gitu. Nah, ini bukan maksudnya bicara tentang rumah ya, gitu ya. Ini contoh aja. Jadi yang
punya rumah kecil jangan marah ya. Ini contohnya. Ya, kira-kira begitulah masyarakat itu. Jadi harus dijelaskan juga bagaimana sistem Islam itu. Nah, ini penting. Nah, yang kedua terkait dengan apakah jalan demokrasi ini bisa diharapkan. eh, yang perlu kita bahas itu adalah pertama kesalahan berpikirnya, ya, kesalahan berpikir, ya. Kita buktikan bahwa kesalahan berpikir itu keliru. Apa kesalahan berpikir? Kesalahan berpikir itu kan begini. Kalau orang itu baik, ya, maka dia akan bisa merubah sistemnya itu menjadi baik. Nah, itu sudah satu kesalahan berpikir, ya. Karena terbukti orang yang baik itu meskipun dia baik secara individu, tapi ketika dia masuk dalam sistem yang buruk, itu bisa menjerumuskan dia. Nah, itu banyak contohnya lah gitu ya. Itu kesalahan berpikir pertama. Kesalahan berpikir yang kedua adalah logika apa istilahnya? Logika linier ya. Bahwa kalau kita ikut dalam pemilu, kita akan bisa menduduki parlemen. Kalau kita menduduki parlemen mayoritas, kita bisa merubah undang-undang sesuai dengan kehendak kita. Nah, itu logika linier ya. Kenyataannya tidak seperti itu kan. Ya, kenyataannya tidak seperti itu. Eh, Fakta-fakta menunjukkan ya, misalkan di Mesir, bagaimana ketika setelah Arab Spring ya, mayoritas yang kemudian menang itu kan dari partai Islam, baik itu dari Fatah Salafi atau Fatah Ikhwan kan, An-Nahdlatul partai Salafi itu partai An-Nur ya, maupun dari partai Islam. Di Tunisia juga begitu, partai An-Nahdlatul, kalau di Rusia partai An-Nahdlatul, itu yang mayoritas di parlemen. Tapi Kak, apakah kemudian ketika mayoritas di parlemen bisa merubah undang-undang ya sesuai dengan kehendak? Ternyata tidak juga. Karena ternyata undang-undang ini ada batasannya. Batasannya apa? Sistemnya itu. Bahwa sistemnya itu adalah sistem sekuler. Jadi sistem sekuler ini sudah mengatakan kalau Anda ingin merubah sistem sekuler ini, Anda berarti mengancam negara. Kan begitu logikanya. Karena Anda hendak merubah sistem sekuler. Maka upaya-upaya untuk merubah sistem itu kemudian dianggap sebagai ancaman terhadap negara sekuler. Dan itu dianggap ilegal. Bahkan itu dianggap sebagai suatu bentuk pemberontakan gitu kan. Nah, di situ. Jadi tidak semudah yang dibayangkan gitu kan. Bahwa kalau kita menguasai DPR, kita bisa merubah undang-undang sesuai dengan kehendak kita. Ingat, ini di DPR ini di bawah satu sistem sekuler. Kalau ada usulan untuk membuat undang-undang yang tidak sejalan dengan sekuler ini, gampang penjaga-penjaga sekulerisme ini akan mengatakan, Anda sudah melawan negara, begitu saja. Kan gitu. Anda bertentangan dengan negara gitu. Nah, ini yang harus dipahami ya. Dan ini kan terjadi di Tunisia, ini juga terjadi di Aljazair gitu ya. Nah, jadi fakta-fakta ini perlu disampaikan bahwa logikanya itu tidak logika linier ya. Karena dalam suatu masyarakat itu, pertama ada sistemnya, yaitu sistem sekuler tadi, dan kemudian ada penjaganya. Penjaganya itu siapa? Ya ahlul quwah gitu ya. Kalau di Mesir itu ya militer yang masih dikendalikan oleh Amerika. Ya, jadi selama militer ini kemudian masih mendukung sistem sekuler, maka perubahan itu tidak segampang yang kita bayangkan gitu. Nah, jadi logika linier ini yang kemudian harus kita sampaikan ya. Dan cara berpikir ketiga ya cara berpikir tadarruj itu bertahap itu gitu kan. Nah, ini juga menjadi pembahasan tersendiri. Ya, saya kira begitu ya, lebih kurang yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Yang penting ya ini masalah kesabaran memang. Uh, jadi yang penting kita itu sampaikan apa adanya. Kalaupun ya, kalaupun yang mendengar kita itu belum menerima, bahkan menolak, bahkan kadang-kadang mengusir ya. Saya pernah menyampaikan demokrasi seperti ini ya diusir oleh anggota DPR itu kan ya nggak apa-apa tuh ya. Tapi sampaikan aja terus anggota DPRD, caleg ya belum anggota DPRD ya baru caleg gitu. Sampaikan aja apa 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 adanya gitu. Yang ketiga, ingatlah apa yang kita sampaikan itu walaupun saat saat kita menyampaikan itu mungkin ditolak, itu mungkin jadi pikiran bagi yang mendengar. Ya, saya pernah mengalami itu kan ketika pengajian mengisi tentang masalah ini ya didengar oleh
eh, mantan anggota DPRD waktu itu ya. Kemudian pada pemilu yang berikutnya dia digadang-gadang untuk maju lagi ya, maju lagi ya. Ketika dia maju lagi, gitu, ingin maju lagi. Nah, yang dia ingat itu kata-kata ketika mendengar pengajian bahwa demokrasi ini sistem gubernur. Nah, itu yang dia ingat gitu. Akhirnya dia gelisah gitu kan, dia gelisah ya. Mungkin bukan saat itu dia nerima. Ya, kadang-kadang kebenaran itu juga ditentukan oleh waktu, gitu ya. Nah, bukan ditentukan oleh waktu, kebenaran itu juga membutuhkan waktu untuk diterima. Nah, kira-kira gitu. Jadi bersabarlah gitu ya. Kira-kira Oke, begitu. Terima Ustaz. kasih. Oke, jazakumullah khair. Ya, sama-sama Ibu Faiz. Ya, kami kira tadi sudah sekalian closing statement ya. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan tadi sudah dijawab dan ini juga menjadi atau ada yang mau disampaikan lagi Pak atau sudah kita tutup saja? Cukup ya, cukup dulu. Iya, sudah 9:30.